Semangat ya Bu. Kalau ulangi paham lah. Baca teks di bawah ini mendadak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khairil khalqillah Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa qattada bihudah ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amma ba'du. Sa'adatul ghurama masyayikhuna al-a'izza al-ulama al-ajilla. Segenap para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz maupun ustadzah yang sangat ulun hormati dan ulun muliakan. Wabil khusus yang dita'zimkan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para habaib, dzurriyyat laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syaraib, dzurriyyat perempuan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua ulun sendiri, anak-anak yatim yang tidak putus ulun pinta dan ulun harap akan doa-doa dari beliau. Wabil khusus pula yang sangat ulun hormati dan ulun harap doa beliau, yaitu Al-Ustadz Muhammad Hannan yang sudah menyampaikan kalam ilahinya. Kita doakan mudah panjang umur, sehat badan beliau, rezeki beliau halal banyak lagi barokah. Sudah berbini belum? Berbini belum dan? Beneran nih. Sudah ke belum? Yang pada mamanya baik. Jurang takut sudah berbini belum? Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Kepala Desa Bapak Suyanto, yang bepada tadi ulun berpesan jangan lawas-lawas tinggi, bujur sekalinya mungkin panjang lawasan gua. Padahal orang sambutan kepada ngali kadang bah terima kasih minta maaf dan mohon maaf, terima kasih telah hadir, disuruh minum gin kada ulah. Oh, bujuran dikengken ngombe ge boten lho Bu. At-thayyib kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Bila tuan rumah kada menyuruh, jangan hendak bermacam-macam. Jangan akan rahai. Itu lurah dulu menjadi baru. Lurah sini sama aja. Yang menghormati dan ulun muliakan Bapak Ketua RT. Luar biasa Bapak RT-nya ada. Makanya RT itu kepanjangannya rugi tarus. Ini rugi tarus. Alhamdulillah. Ada mulai tadi tegang aja. Di acara Maulidur Rasul jangan kayak itu kan. Hanya raja paham. Besar juga. Nah ini jadi lurah lah. Bah. Tahunnya rusak lagi deh Pak. Masukkan lurah kejar baru. Iya alhamdulillah. Ustaz ngokok pantas nopo mboten. Pantas nopo mboten? Yang gelasin tiba. Ya ngono. Ya Allah. Nanti lah lurahnya gitu. Kita doakan mudah jadi lurah sampai hari kiamat. Jadi orang matian sendiri hidup serah. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, apabila datang karunia terbesar dari Allah yaitu adanya Nabi Muhammad,
maka kita disuruh falyafrahu, gembira, jangan bersesedihan. Datang di acara maulid rangut ciri wong cowok besengut jadi orang banjir merangut aja. Nah ini dua bahasa nih Pak Lurah ya. Bahasa Kalimantan lawan bahasa Kalimantan lawan Jawa. Nah otomatis kalau dua bahasa itu terlarang pada biasanya. Masalahnya mau undang mulon. Dasar kayak itu. Tambahin seorang. Keluar mulai tak gini. Lo tadi. Ini mohon maaf, di acara maulid datang, maka disuruh gembira, disuruh senang. Kelahiran Nabi itu isinya gembira. Yang tahu Amr bin Hisam, tahu? Ranai. Ustaz, tahu Ustaz? Tahu. Amr bin Hisam. Abu Lahab tahu. Amr bin Hisam kada tahu, Abu Lahab tahu. Besar juga buan dia nih. Amr bin Hisam yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu ibu ketika kelahirannya Rasulullah himungnya luar biasa. Jadi wong coyok sewenenge pol-polan. Mergo apa? Mergo nggadahi ponakan lanang. Karena apa? Karena mempunyai ponakan dua bahasa Pak. Makanya memang kesini baik Jerman kesini Jawa. Dua bahasa, makanya ini mohon maaf dua bahasa Kalimantan. Makanya lu pas di tengah-tengah nih paham Pak Lurah. Lurahnya nyumbang juga pada. Ada nyumbang. Tapi lu yakin Mas Yanto, Masya Allah. Dahan ya doa mudahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Datang tadi pindah kali diherani belum datang. Ibu-ibu mau nih ngomong, kau tahu Ustaz? Kok nggak foto kalau nih foto? Ya tak? Lu pongke lo. Sanggo. Enggak. Benar. Nggih, Pak, mohon maaf. Amr bin Hisam yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tuh himung luar biasa. Nah, Kalimantan ini nih. Abu Lahab tuh sewenang bu kelarani Kanjeng Nabi. Karena nggak ada ponakan lanang, karena punya ponakan lelakian baik. Nggih, himungnya luar biasa. Ini biasanya tuntung sejam jadi 2 jam, ini 2 bahasa. Kenapa jadi himung luar biasa? Karena waktu zaman jahiliyah. Nah ini biar asal tahu. Lu takon dulu sebelumnya. Tadi Pak Lurah menyebut dari zaman jahiliyah di sini. Lu takon jahiliyah itu apa bilang Pak? Zaman kebo jahiliyah apa? Guru, jahiliyah apa guru? Nerangai. Nah iya, itu bang tadi. Guru, apa? Jahiliyah apa? Pak Min, jahiliyah apa Pak Min? Pak Puji, apa? Alah. Jarnya Pak Lurah jahiliyah adalah ternyata jahiliyah itu bukan kebodohan Pak. Kalau dikatakan bodoh orang dahulu kada mungkin tahu di duit. Kada mungkin dikatakan bodoh itu tahu di duit. Buktinya apa? Perdagangan pesat. Zaman dulu dikatakan bodoh kada mungkin perdagangan pesat. Ekspor impor sudah terjalin sejak dulu. Kenapa jadi ekspor impor? Buktinya apa? Sayyidatina Khadijah berdagang dari kota Mekah ke negeri Syam. Ujur ada Pak? Hanya aja. Berarti kan sudah ada. Kalau orang bodoh kada mungkin bisa kayak itu. Ternyata jahiliyah bukan dikatakan kebodohan. Kita tahunya jahil tuh bahasa Inggrisnya is the bebungulang. Tahunya itu kalau bukan kita bahasa Arab jahil bu. Bebungulang ini kita nggak ada kesini kapal kan. Ini mohon maaf Pak, bukan bebungulan, bukan kebodohan.
Tapi yang dikatakan jahiliyah adalah manusia pada saat itu nang kada berisi aturan. Dengarkan Pak Lurah, jangan dicatat, mencari di Google. Ada orang yang kada berisi aturan Pak. Makanya mohon maaf orang dulu kada tahu ampun orang. Kada berisi aturan bukan karena bodoh, bukan karena umulan, tapi orang yang kada berisi aturan sakahandak seorang. Orang jahiliyah tuh tahunya sampai wah ini maulidan jahiliyah kebodohan. Mun bodoh kada mungkin tahu di duit, mun bodoh kada mungkin perdagangan pesat, mun bodoh kada mungkin kerajaan bahari luar biasa megahnya. Berarti kan orang pintar, tapi kada berisi di desa pian. Di desa pian seikung aja di kampungnya Pak Lurah nih. Nang haur-mahaur yang disebut Pak Lurah tadi, nang ketujuh melakukan nang kada baik. Bukan orang bodoh Pak, tahu di duit, tapi ketujuh becuntan, berarti kada berisi, berarti jahiliyah itu kada hilang sampai wahyu. Bu Ibu, dengarkan, diatur oleh lurahnya. Bu, jangan kada ingat yasinan lah. Jadi wong cowok lali lah yasinan. Turun yasinan hari pertama waktu adanya arisan dibuka, rame datang. Sudah pernah berkirim, ada orangnya lah. Jahiliyah. Itu jahiliyah kada akan turun lagi, berarti kada basic aturan. Pak Lurah sudah mengadakan di Pak Lurah tadi. Ayo, pos kamplingnya diramiakan. Bukan menyuruh orang yang kada pintar, tapi masih ada nakon kada turun. Berarti kada bisi aturan sudah dijalankan lurahnya, tapi kada hakon turun. Berarti jahil. Baik bila kada turun sampai saja. Ya kenapa kada turun ya? Jahe. Jangan kalau kan menjelaskan saya ini larang Pak Lurah. Sampah. Mahal. Sarut suara kok dua bahasa tadi. Jahiliyah adalah orang yang kada berisi aturan di kampung Sikong. Mohon maaf Pak, korupsi terjadi, koruptor yang berdesi, bukan orang bungul, bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Tapi kenapa bisa becuntan? Kok iso nyolong duit rakyat? Mergo lurah. Dana PKH dibagi di keluarganya aja. Nang ditulis keluarganya aja. Keluarga kok. Sedangkan yang membutuhkan masih banyak. Berarti lurahnya nyari nih Bu. Lurahnya kan iya aja kok ada disangin bapak marah maafin aja jati aja masyarakat ada penting menurutnya ada nyumbang gue Allahumma sholli ala Muhammad. Penting biar kita tahu, kadang ada paham makna dia susah sebuting aja pimpinan di desa pian kada sesuai dengan aturan syariatnya Rasulullah, susah ya. Makanya diutus Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sekalian ulama mengatakan yang dikatakan akhlak, dikatakan budi pekerti, dikatakan adab, itu ibarat angka satu, nih, angka oh bisu ke orang sini ya, angka satu. Dan kelebihan yang lain bagi diri kita itu ibarat angka 0 saja. Angka 0. Jadi akhlak itu ibarat angka 1. Sopan santun itu angka 1 dan itu ulama sepakat. Akhlak itu ibarat angka 1. Lu contohkan. Orangnya sopan santun berakhlak. Lalu bertambah lagi sebuting bungas pulang. Berapa bertambah 1 tambah 0 sedikit berapa Pak? Nyari nih berapa? 10.
10. Belum lagi. Orangnya berakhlak, bungas pulang. Berapa? 10. Nyari nggak? Berapa? 10. Habis itu orangnya berakhlak, bungas, harap mengaji pulang. Berapa? 100. Orangnya berakhlak, harap mengaji, bungas, anaknya kiai pulang. Berapa? 200. Biarpun tadi mau tambah 0 sebide. Berarti berapa, Bu? Orang tampang tapi cerdas bilangnya. Oh, kebanyakan orang gunung Melati sekali. Bukan tapi cerdas. Ulun lagi. Akhlak tuh ibarat angka 1. Ayo Pak semangat. Turun dari banjir baru nah. Jauh ke sini. Ulah ada nyumbang pulang nah. Jangan. Akhlak sopan santun ada budi pekerti bagaikan angka 1. Yang lain kebaikan itu ibarat angka 0. Orangnya berakhlak, bungas. Berapa? 10. Cari nih, berapa? 10. Begitu pulang orangnya berakhlak, bungas, harap mengaji pulang. Berapa? Orangnya berakhlak, bungas, harap mengaji, anaknya kiai pulang. Tato. Sini. Mana tadi yang nyambat 1000? Sini. Wah, abahnya naik aja. Oh magalang. Mana Pak RT? Pak RT. Galang dengan aku gayu kau aja. Ayo bener. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa tadi? Seri. Habis itu pulang orangnya berakhlak, bungas, harap mengaji, anaknya kiai alim pulang. Berapa? 10.000. Tapi ketika Pak mohon maaf akhlaknya tidak, walau bungas, walau alim, walau harap mengaji, walau sugi, berapa? Nyaring salah. Berapa? 0. Tidak napa-napanya. Jujur kada Pak? Jujur kada? Makanya hari ini yang menyelamatkan angka 1 nih, yaitu Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Perwujudan rasa syukur yang luar biasa, berselamatan sampai di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam. Apa di dalam kitab menyebutkan man qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ma'kulat wa fihil barakah. Bila dibacakannya maulid, adanya makanan-makanan di tempat ini, maka semuanya mengandung berkah. Makanan berkah. Makanya jangan disadikin panitia bila orang bulik membawa 4-5 bungkus. Karena bila ikan takon ini pastinya menjawab barokah. Biar kada Bu? Mengandung berkah perasaan. Lepacul kencing itu. Mengandung berkah, makanya untung. Kenapa masih bisa mengandung berkah? Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasulullah? Yasta'dinu rabbahu, meminta izin kepada Tuhannya. Orang sini begaduhan tokek. Ketahuan langgar dengan tapi diisir. Sampai tokek berkembang biak ya apa? Nyata dan apa doh. Aneh deh. Ulun lagi. Kenapa jadi di acara maulid itu beratah mengandung berkah? Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu, meminta izin kepada Tuhannya. Apa yang kata sidin? Li huduri haflati maulidi, untuk hadir setiap acara-acara maulid yang diadakan umatnya.
Jadi Nabi itu hadir baik, makanya berdatang mengandung berkah. Makanya juga ini sampai nangka ini bagusnya jarnya Pak Lurah tadi, jikalau tidak ada Nabi Muhammad jangan harap bisa nangka ini. Kalau Pak Lurah, oh, ini nih Lurah sampai kiamat. Bapaknya ya lah, kalau nyumbang ini bang sambat. Enggak, kenapa? La kalau la kama khalaqtul aflaq. Jikalau tidak ada Nabi Muhammad, jangan harap ada alam semesta. Penting. Berarti kita nang hadir ini mau nambah isi tanah kapan luas diolah kebun karet. Pak Pujianto nang bisa sawit kah? Nambah olah ada kita tanaman sawit. Memang sertifikatnya atas nama pian, tapi pada hakikatnya sertifikat itu adalah tanda tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar pian tahu, jadi jangan merasa memiliki bos. Kadang kita nih mau kada unda nang bisa tanahnya, mau kada aku nang bisa sawitnya ta, kada aku, ada ini, ulun menuntut bupati datang pun kada aku nang undang, siapa? Ulun pernah hadir kayak itu di sambat, gue, kada ulun undang wali kota tuh nang didatang. Tuh aku gue, kada lurah tuh nang ulun nang ngomong acara tuh gue tenda-tenda tuh ulun gue, acara nang ulun gue, baik itu ulun pada akan pulang. Ulun hilang tenda itu kan siapa sih? Coba nih mulai ulun gue itu orang itu, kedatangan ulun, makanya hilangkan sifat ananiah yang ada di dalam diri, sifat keakuan tarus merasa. Lurah hari ini jadi lurah, rajanya lurah masih ada yaitu Sayyidina Muhammad. Merasa memiliki ahbib masyita fa innaka mufarriquhu. Cintailah apa yang ingin kau cintai, tapi ingat suatu saat kau akan berpisah dengan. Hanya santai gak bawa betanang musuh harat. Kadang mohon maaf Bu, di acara semulia ini dicarikan sumbangan yang alih benar pemberi, karena merasa memiliki itu nah. Padahal kandidat Nabi Muhammad jangan harap dunia ini berberkah nantinya. Acara kelahirannya Masya Allah. Kayak ini aja. Mohon maaf. Ini lu takut nama dia. Kelahiran anak. Ini kan memperingati kelahiran Nabi ini. Lahirnya anak jenengan. Kelahiran anak Pak. Bila menyelamati Masya Allah, ciri wong Jawa tenanan polak jadi orang banjir berhimat bener menyelamati anak pas ulang tahun. Maka kada Abdul sekarang bila ulang tahun kada ditukarakan kue tar ujur kada Bu? Gak Abdul yang ulang tahunnya anak betul ditumbasakan kue tar. Menukar nama mama ke pasar kue hari Jalan Gunung Melati rusak. Membawa wadeno. Takutan kalau wadenya rusak. Utang waktu wadenya rusak. Jadi wong Jawa gila jajane rusak kue tare rusak sampai rumah. Anak yang ulang tahun tadi ditaruh lilin cuk sesuai dengan angka lahir. Kalau 12 tahun 12.000. Enggak. Sekarang kayak itu. Bis itu disumet tuh dilikit gue, dilikit. Disumet. Dilikit. Dilikit. Ketika dilikit hendak ditiup oleh anak, apa jadi mamanya? Jangan dulu nak. Ojo sele, ojo sendo. Dungo disini, dungo. Mohon maaf, api yang dihadapi anak disuruh berdoa di hadapan api majusi ribuan tahun lahirnya Nabi Muhammad padam bae. Api majusi sing ewon-ewonan tahun mati ketika lahir Kanjeng Nabi. Tapi sekarang ketika lahirnya anak disuruh berdoa di hadapan api. Apa bedanya dengan kaum majusi? Man tasyabbaha biqaumi wa huwa minhum.
parah yang menyerupai sesuatu kaum apa bedanya? Anak disuruh berdoa di hadapan api. Pada lahirnya Rasulullah, api majusi yang ribuan tahun padam pae. Maka pian lahirnya anak, jenengan lahirnya anak, dikongkon dungo ning ngarepe geni. Mau ditiup oleh anak sesudah berdoa, ujar mamanya, jangan dulu, jangan nak. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Mun pikiran pian sempurna kada mungkin kayak itu lakuannya. Coba pian pikirkan, mun lilin pacang ditiup, kenapa dihidupi? Hanya sadar tuh ada. Terus tuwek orang mikir. Kena lilin aja disebulnya kok tisu. Berarti tiang ben. Banterno tiang ben. Orang hadirin para bentor. Dia apa betul? Coba biar pikirkan, sudah anak disuruh berdoa di hadapan api. Apa bedanya dengan kaum Majusi? Kadang-kadang cuma anak yang kayak gitu kan. Bininya ya juga, bapaknya. Hari ulang tahun pernikahan, anniversary. Ngelarang kan ya? Orang Gunung Melati anniversary. Orang Tampang anniversary. Anak menguakan bini hasil mah nyadap getah. Hasil mendodo sawit anniversary. Menguakan bini anniversary. Apakah salah Pak Ustadz hendak menyelamati anak? Tapi dengan cara yang baik. Tukarakan kuetar kada salah. Tapi kia Ustadz yang ada di kampung biar Ustadz, anak ulun sudah umur 12 tahun, belum takut tahan pergaulan anak sekarang sudah macam-macam. Tolong bacakan 2 salamat, bagus deh. Daripada nak. Ujur ada bu? Sekarang mohon maaf, lahirnya anak kuetar gitu parakan. Kelahiran Rasulullah, mulai awal ulun acara ada pernah di hadapan anak kuetar. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mulai. Paham? Teruskanlah Bu, ketika pian hendak beli lilin, makanya anak mohon maaf umur 7 tahun disuruh sembahyang di Nabi ngalih bener gara-gara nang tiup lilinnya tuh. Umur 10 tahun makin berhikmat karena apa? Mulai pendidikan dari awal. Makanya jar Nabi adibu auladakum bi thalathati khisal. Ajari anakmu dengan 3 hal. 1. Hubbi nabiyikum. Suruh cinta dulu lawan Nabi Pak Hai. Suruhnya tahu pinandu lawan Rasulullah dulu. Makanya orang-orang Bahari apalagi orang Banjar nih. Nah ada orang Banjar, mulai dari ma'ayun anak bagusnya orang Bahari mah ma'ayun anak. Yun anak kegere. Nah orang Banjar pasti paham nih. Guring bapak aja dalam ayunan. Anaknya dijerat di dulu bepokong. Ujung mana? Kenapa Ustaz tahu abah mama ulun Banjar asli, abah orang Lumajang, orang Jawa. Makanya ini 2 bahasa oke, yang penting Banjar aja. Biar pian mengerti dan paham. Tapi orang Bahari, orang Banjar kada lepas Pak. La ilaha illallah Nabi Muhammad dan Rasulullah. Makanya kanakan Bahari bayar diceleng kuitan. Takutan. Wah ini celeng enggak? Nah dia apa mah celeng-celeng? Ujung kenapa? Karena orang Bahari pendidikannya luar biasa. Dikenalkan bujur ke Nabi. Yang kada ma'ayun anak. Apa dia anak pada 4 jalanan? Apa ada warung geble hari-hari? Apa ada anak hari-hari?
Dan tahu-tahuan nih larang kita sangat Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Jawa kayak itu juga. Menimang anak banyak yang salah. Gantenge anak sopok. Ayune anak sopok. Anak pian. Betul kan Pak? Mulai harus sudah dikenalkan kada pinangdul oleh kita. Maka mohonlah al-kalamu doa, perkataan itu menjadi nah. Kenapa jadi gantenge anak pian? Ini dia paham. Tuhan ya, Tuhan. Pak, alulah. Mau olah masyarakat yang bisa hehehe ini mahal. Bujuran paling kada ketika bahagia di acara maulid, kawa dibawa buli ke rumah kebahagiaan. Insya Allah keluarganya pacaran bahagia. Kenapa aminnya begini kan di dalam ada bahagia kalian. Bilanya kau tetap hahaha bawa buli kue ke rumah. Akhirnya keluarga penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Atar bekas duduk di acara maulid. Dan disinilah letak di mana meminimalisir tingkat kejahatan. Orang itu mau kenapa bisa bececuntan? Kenapa bisa? Hai. Lantaran hatinya sumpah kada bahagia. Maulah ketawa nang babuhan dia. Ini yang meminimalisir akan kejahatan. Makanya orangnya membantu Pak Lurah sebetulnya. Pesawat buli kan disambut terlalu benar. Aman Pak, aman. Nyata ada bini lurah tuh dah. Paham maksudnya tadi. Makanya pengajian itu kan bisa tegang-tegang. Padahal pengajian kola ta'ala, kola Rasulullah. Bila kada aku kayak neraka ikan lah. Kira-kira iso mengaji ulang lah. Makanya bawa betanang dengan pisang goreng masuk. Maka Nabi memadahkan yang di pondok-pondokan tahu. Jadi Nabi jangan kau beri nasihat kepada orang yang lapar dan haus. Makannya dulu, himu makan dulu. Kancakan bukan pintar tadi mendengar ini parut nah. Ujur kada? Jadi pisang masuk. Pisang goreng masuk. Akhirnya apa? Bisa diingat hoi ilah. Jadi selama ini mohon maaf pelajaran mulai halus. Nah sampai sekarang pian pasti ingat. Mungkin ini pian anggap remeh, pian anggap biasa. Pian ingat di waktu TK dilajari guru TK. Bintang kecil amat banyak. Aku ingin jauh tinggi tempat kau berada. Ujar Nabi memadahkan at-ta'allum bis-sihr kan nafsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sampai kapan pun tidak akan hilang. Buktinya sampai bintang kecil dari TK sampai ke Tuhan. Padahal kada pernah diulang-ulang. Kalau Pak ingat kada pian? Pasti ingat. Dan kalau pernah diulang-ulang, pernah pian bahasa bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang kecil. Tidak, betul nggak? Tapi kau yang bisa hafal karena belajarnya mulai halus sampai ke Tuhan. Ingat, padahal di lagu bintang kecil. Coba pian pikirkan, bintang kecil di langit yang kira-kira bintang ada di langit yang biru. Tidak. Bintang kecil di langit yang kadap. Bujur kada? Kesalahan mulai halus sampai ke Tuhan. Salah aja. Belajarnya mulai ini pelajaran. Jangan dianggap kayak anak-anak TK. Belajar mulai halus, jelas nyata-nyata dan jelas. Mohon maaf, bintang kecil di langit yang biru. Padahal bintang itu adanya malam hari. Malam hari biru lah langit.
Nah, birulah langit sampai ke Tuhan, kesalahan sampai ke Tuhan. Bayangkan Pak, kalau anak mulai harus ditanamkan pada ketujuh lawan maulid. Ranai. Bayangkan kalau anak ada dikenalkan lawan Nabi. Bayangkan kalau anak ada dikenalkan lawan Rasulullah. Kada tahu lawan maulidan, maka kada sedikit yang menyekolahkan anak. Hafal bayar 4, 5 juta, 18 juta yang membayar, tapi di sekolahnya kada dia maulidan. Bagaimana anak cinta lawan Rasulullah? Bagaimana anak cinta lawan Nabi? Kalau mulai kecil ditanamkan kada ketujuh lawan Rasulullah. Betahlil kada ketujuh, berhaul kada ketujuh. Harus akan biar mati siapa yang mendoakan. Gara-gara bintang kecil ya. Marah-marah. Berarti kan perlu penekanan. Kadang mohon maaf Pak, anak kada dikenalkan lawan Nabi. Anak kada disuruh cinta lawan Rasulullah. Maulidan kada pernah dibawa. Gak tau nyakut terus. Paham ya? Maksud kalau tadi paham betul? At-ta'allum fisikal dan nafsi alal hadith. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas sampai kapan pun tidak akan pernah hilang. Wa ta'allum fil kibar dan nafsi alal ma. Belajar di sudah dewasa bagaikan mengukir di atas yang kayak pian nih, apalagi di dahi tulisannya sudah memori penuh. Pengiriman gagal sampai naik gunung Melati yang ulun bahas hari ini rapai. Jujur kan? Makanya dipenting adanya maulid tiap tahun, bukti rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya kita diberi Nabi Muhammad. Himong bahagia, dan pengungkapan rasa himong itu macam-macam. Kadang orang banyak yang protes Pak. Apa aja mahalul kiam berbagi-bagi bunga rampai. Apa aja mahalul kiam berminyak harum. Apa mahalul kiam disuruh akan berdirian, protes saja. Bilanya ada orang yang kayak itu mendi Kristen, namanya Kristen Protestan, orang Islam itu protes itu berarti Islam. Oh, Islam Protestan itu sama aja Pak. Kalau Kristen Protestan kurang lebih. Ujuran baik. Mahalul kiam lana amaluna walakum amalukum. Gawian ulun kada hendak mengganggu gawian pian jangan mahal gawian ulun. Kita pemaulidan, nah ambil duit rongkau ketika mahalul kiam. Cuma ambilnya adab, makanya jadi sambatan orang tuh. Belum tuntung membaca pahina, bubuhankan hanya subhanallah walhamdulillah sudah gerobak. Jujur kada? Di mana wayang membaca tasbih kalau yang dilebakan lain? Ranai pulang. Harus akan yang bergantung, tuntung akan dulu sampai pendirian. Ayo handapin ambil. Ini belum tuntung membaca fahina. Di mana letak adab makan Nabi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nabi itu diutus menyempurnakan akhlak. Biar ketika dibaca fahina, masya Allah, hanya nang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah 3 kali membaca toh. Ya Bu ye, paham ye? Jangan diambil dulu. Di mana letak pian bisa paham membaca tasbih sedangkan di rumah kada pernah bertasbih? Di mana letak pian bisa membaca tahmid sedangkan di rumah kada pernah membaca tahmid? Barang ketika duduk bain-bainnya mau kada mau kebaca, maka pian langsung gerabak tali kesana kemari. Pas di atas tuan guru pakai talinya, tali di guru sini. Apa pengajian kada jadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru telah meninggal ketika di acara maulid jo husnul khatimah apa mentelini tali. Paham maksudnya ini? Makanya perlu biar mengerti dan paham. Ketika hadir maulid kada cuma sekedar hadir, tapi bawa pulang asar bekas duduk di acara maulid. Biar mengerti. Oh, ini kayak yang dikatakan maulid Nabi. Dan hari ini aku menyelamati angka 1 tersebut.
yaitu akhlak dan adab yang ada di dalam diri Rasul, di dalam diri Rasul. Nah, biar kita mengerti baik. Sudah dapat yang sebuting bulik membawa keberkahan luar biasa. Makanya kenapa kok tidak perubahan di dalam diri ketika hadir di acara maulid, sebuah seremonial biasa saja, sehingga pulang nggak ada sembahyang tak ada sembahyang, sehingga pulang sih gak sholat panggah gak sholat, sing buka aurat panggah buka aurat, lebe kayak kuntilanak mana. Paham? Karena apa? Ketika datang ke acara maulid cuma dijadikan euforia sebagai seremonial biasa saja, tidak mengambil berkah di dalamnya. Mungkin harap bukannya bahasa nangkai yang dikira lurah aja. Nah, ini penting. Pulang, jadi pulang bisa membawa asar bekasnya. Oh, di acara maulid aku menyelamati angka 1, yaitu akhlaknya Rasul. Nah, ketika dapat sahabatan lalu dapat keberkahan pulang. Nah, asalnya sering buka kerudung, hampir buka kerudung. Kalau hendak membuka kue di rumah aja, dalam rumah. Paham? Nah, jadi nak boleh ustadznya bahasa sapu bukan ayo ustadz boleh kah? Ada sing kerudungan apa tuh belok ustadznya cabur. Kenapa dia ustadznya enggak ada dilihat Bu Badir? Dilihat bedo? Terus pada belok kangen di sini. Makanya Bu dijaga Bu ya, Bu ya, Bu ya. Mobil khusus wanita mohon maaf. Nabi sebelum meninggal, ketika bibir Sidin membiru, roh sudah sampai ke hulkum kerongkongan, tubuh Sidin bergetar. Pian tahunnya 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin adalah kelahiran Rasulullah. Dan ternyata 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin pun tepat dengan wafatnya baginda Nabi. Apa kata Rasulullah sebelum meninggal? Bibir yang membiru. Habis itu pulang, roh sudah sampai ke hulkum, tubuh Sidin bergetar. Sempat-sempatnya menempelkan bibir Sidin kepada menantu Sidin, yaitu Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Umat ulun kayak apa ya Allah? Umat pelopri Gusti. Hendak meninggal Pak masih ingat umat. Hendak meninggal ingat Di dalam riwayat tidak ada mengatakan kaifa Khadijah, kaifa Aisyah, kaifa Fatimah. Tidak ada bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah, bagaimana Fatimah. Sampai-sampai baginda Nabi lupa dengan keluarga Sidin. Yang diingat adalah umat. Bayangkan, Nabi hendak meninggal ingat umat, sedangkan pian hidup masih hayat di kandung badan, nafas keluar masuk. Ketika selesai acara maulid masih banyak yang meninggalkan syariatnya baginda. Langgar bagus benar. Sudah jadi pun setiap lewat acara daerah Durian Bungkuk pasti lewat sini. Orang bener kada takut, mulai tadi bilang diremehkan aja kok. Sorry ya. Ini yakin tahunnya tak mencari aku pulang, yakin ya. Lewat sini bagusnya Langgar dulu lihat. Luar biasa. Ketika acara maulid banyak yang datangan. Buktikan subuh kena. Kira-kira kayak ini lah. Siap sih. Kayak ini lah. Di depan. Rah. Mau pulang? Wah. Di sini. Ada apa? Kurang baik lah. Kiamat. Paham bro? Nabi hendak meninggal ingat lawan umat, sedangkan kita bilang cinta, ulun cinta lawan Nabi, ulun sayang lawan Nabi, sampai-sampai ya Nabi salam alaika jepian. Bukti rasa cinta ulun lawan pian ya Rasulullah jepian. Tapi syariat ditinggalkan. Cintalah. Cinta itu perlu pembuktian. Kalau cinta tidak berbukti berarti cintanya bertepuk sebelah. Berbunyi lah. Berbunyi. Kada bakal lah. Maka ini penting Bu, Pak. Okay. Ketika datang di acara maulid, Kanjeng Nabi niku ajeng sedo iling umat.
lanjenengan mager-mager urip malah kathah lali utang Kanjeng Nabi. Menang kabeh. Menang kabeh. Iya pemberitaan. Ayo kabeh. Masih ada sedikit nang binian masih cewek lawan laki. Si menteli. Berunitihi orang tampang kurus-kurus kesini. Jelas nih korban di mamanya bini tas. Jelas sudah. Pangkatnya STB, suami tekanan batin. Bu, mohon maaf. Mohon maaf, ini sedikit cerita. Sayyidatuna Aisyah. Nih, bawa pulang habis ini. Sayyidatuna Aisyah ketika duduk bersama dengan Rasulullah, apa yang diucap Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasulullah, wahai suami ulun baginda Nabi. Ya Rasulullah, bojo kula Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Lalu Sayyidatuna Aisyah bilang, Ud'ullah ali ya Rasulullah. Doakan ulun ya Rasulullah. Doakan ulun. Ini loh adabnya seorang istri kepada suaminya. Sayyidatuna Aisyah adalah istrinya Rasulullah tetap minta doa kepada suami. Pak, perlu takon lawan dia. Bini pian pernah lah minta doa lawan dia. Belas ya Pak Dek, belas. Sayyidatuna Aisyah minta, Ud'ullah ali ya Rasulullah. Doakan ulun ya Rasulullah. Nabi langsung angkat tangan. Apa kata Rasulullah? Ighfirli, ampuni aku kata Rasulullah. Wa Aisyah, dan Aisyah. Apa yang diampuni? Ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ampunilah dosa Aisyah ya Allah yang terdahulu dan akan datang. Hebatnya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah berisi akhlak karena dia tahu ridho fi ridho zauj. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya suami. Bongokno kupingmu. Biasanya sing kudungan budek-budek. Beres kadung. Acur-acur wis. Karena apa? Jarang istri mau minta maaf aja setahun cuma 2 kali. Idul Fitri lawan Idul. The power of emak-emak. Ras terkuat di bumi, riting kanan belok. Mau minta maaf pas Rio ya Pak. Syukuran nih Pak. Syukuran nih kalau nggak Pak. Aku berumur Pak jadi Ustaz. Golek itu jenengan. Ya. Ujungnya nggak mau. Lah iya Pak, aku ke rumah dosa kalau sampean. Dosa buka tahnya sampean. Menanjak ada paham baca teks di bawah. Nggih. Menangis di hadapan laki minta maaf hari raya. Hari raya. Minta maafnya hari raya. Habis suaraku. Tidak parahnya tiap malam makonnya. Pasti dia lu pikir umat berapa tuh diberi orang banyak benar itu. Dia kalian tidak parah. Kulah awal maulid sampai ini tidak parah ya kok. Dijaka ulah di Jepang habis deh hancur. Untunglah Allah Taala. Pasti punya cair. Belum pasti malam ini jenak ada pasti aku lagi. Menangis di hadapan laki ya. Yang lama punyanya ada. Oh, orang Pampang ini papa mama. Papa. Apa yang kita? Mbak Ewen, apa yang kita? Papa. Orang Pampang, papa. Selama hidup lawan kian dia Allah banyak malah salah. Ujar papa, bujur nih kok. Makanya minta rela lawan kian papa lah. Minta rela ulun lawan kian papa. Nggih, sebujurnya
yang bayar sebulan 3 juta tuh bujurnya mayu aja papa. Tapi kenapa ada mayu? Ya papahnya nih, papahnya. Tapi kenapa ada mayu? Ya Allah kadang mengeri di panci, mengeri di daster, kadang bebadah lawan dia. Sekalinya kadang lawas papa menangis gue juga. Mama. Sarah kuai. Rekal mana nana? Steven kan? Mama. Aku kan merasa bersalah denganmu mama. Melek kayak Roma lawan Amir kan? Merasa bersalah juga. Kenapa papa? Sebujurnya aku nak jujur lagi ke mama. Oh, jujur apa papa? Sebujurnya aku gajian sebulan tuh kan 3 juta papa. Berapa? Sebujurnya 5 juta. Nah. Lalu nang bini kan jadi minta maaf. Serut tarik tangannya. Kemana nang 2 juta kemana? Kalau nangis ya mama. Janda sebelah rumah tuh bukas. Dati lu dah dati. Jir ulun mau oleh nang ini mahal. Mahal pin mahal pin. Mahal. Bahai. Kenapa jadi tetamu orang tampang mahal? Kok segegelenya deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu berdoa baginda Nabi. Ya kan kayak gitu Pak. Dihibungkan dulu lapau. Lalu berdoa Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa ulun dan dosa istri ulun Aisyah terdahulu dan yang akan datang. Lalu Sayyidatuna Aisyah amin sampai tersungkur badannya, sujud di tuhut baginda Nabi, sujud neng dekule Rasul, ngucapnya amin kilo tenanan bu, bujur maaminakan. Pasti pen dalam hati biar nyatai baik lakinya Rasulullah. Kalalah. Aku sudah tahu sebelum kau ucapkan. Sorry. Justru itu maka penul badahi tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, kalau ingin dapat cinta dan kasih sayangku kata Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Disuruh mengupati, makanya boleh kita langsung aja nak. Papa, doakan mama. Papa, bang tampang lebih melatih kan kayak itu. Gaya-gaya padahal wajahnya budek. Papa, mama. Lalu apa kata baginda Nabi? Apa jawab Rasulullah? Ayyasurruki ya Aisyah. Apakah kamu bahagia aku doakan? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Bahagia benar ulun ya Rasulullah, karena tidak ada doa Nabi yang tidak mustajab. Mbah dosa terdahulu dan akan datang. Ini kan contoh Pak, banyaknya sekarang bebinian yang merasa berkuasa di dalam rumah tangga. Karena apa? Allah yarham guru sekumpul. Memadai. Bila di rumah tangga, nang pak iyahnya adalah bebinian, jangan harap rumah tangganya mau barokah. Jangan harap. Oh, ini bapak-bapaknya kan boleh menggandeng ke bini kan. Mendengar lagi Ustaz. Yakin lah tuh orang tampang kayak itu deh. Jelas kan mungkin kada. Hah? Ayyasurruki ya Aisyah. Apakah kamu bahagia? Aku doakan kata Rasulullah. Ulun bahagia benar ya Rasul. Tahukah engkau wahai Aisyah, doa yang kupanjatkan tidak cuma untuk dirimu, tetapi seselesai aku sholat, doa ini kupanjatkan untuk seluruh umatku. Nabi mengganang lawan kita, sedangkan kita kadang tidak sama sekali mengganang lawan Rasulullah. Nabi si iling bu kali kulon jenengan kata supe tentang kanjeng Nabi. Ya Allah, boten gitu ya. Mungkin hadir di acara maulid menambahkan untuk selalu ingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibu kok gak amin saya? Karena amin.
Pak, sepulang dari tempat ini mudah-mudahan nih, sing males sholat, yang males ibadat, ingat Nabi mendoakan kita. Mana Bu? Terima kasih kita pulang dari sini yang males ibadat, mudah-mudahan rajin ibadat. Amin. Mudah-mudahan rajin ibadat. Amin. Yang males Jumatan, yang sing dodos ini, ngono dodos, sing nimbang badangke, lewaya Jumatan, nimbangin praisik sedilu kali 1 jam. Wah, Jumatan mandi bang dulu. Bersih dulu, tulak betang mamanya nih katakan Pak Jumwah yo kerjanya setengah hari lain. Sing apa iki jenenge Bu? Beres kalian dodos niku lho. Ya Pak, Jumatan ya Pak. Jumatan. Ilang lho. Biar suami pian di dalam rumah tangga itu ada Nabi. Sehingga rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Amin. Ini sama 2 laki bini. Nang laki tulak. Kalau anak Jumatan, nanti di Jumatan apa? Elok karena turun dicukai ya. Sama 2 ya. Nih, ya, kalau nang lakinya kunyur, nanti nah, biar cukai, yang ngajak itu kain barang. Masih dipakai kurus dulu ini. Mohon maaf Bu. Pulang dari ini pula mudah-mudahan lah jam pira terusan urung ya sampai urung aku mulai banjir baru urung jam sampai 15 menit sampai omah wisot ping 3 kelon lah jujur aku mulai urung jam urung mesti maka pen atau sampai terus ayo surat nyumbang terus. Kalau pengen lanjut nanti di episode berikutnya. Oh, film itu kan seperti itu. Film itu semakin bagus acaranya, semakin tegang penontonnya, semakin senang menontonnya. Lalu tulisan di bawah bersambung ke episode jadi. Mudah-mudahan duduknya kita ditempatin Allah ampunkan segala dosa. Mudah-mudahan duduknya di tempat ini bangga acara maulid sepulang dari tempat ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah amin. Warahmah amin. Barakah amin. Dan anak keturunan kita solih solihah. Dan sepulang dari tempat ini ibarat Allah ambil kita mendapatkan puncak kebaikan insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Halal minta ridhonya ulun dunia akhirat. Bila ada kata-kata ulun yang tidak pas wabil khusus kepada Pak Lurah, sepurani Pak Lurah, Pak RT gelangnya naik cepot ya Pak RT. Lagi wong Pak RT. Apa buat dilek pas turun waplok wong tua dik. Kok enggak leher kabeh. Aku yakin itu hilang apa disampo. Nggih, halal minta ditunjuk kepada anggota Habsi, Guru Muhammad Hanan, halal minta ditunjuk bila ada yang kada pas perkataan ulun, hadirin wal hadirat sebelah taat, bila ada kata-kata ulun yang kada pas, dia tahu Bu, kulit ayam. Kulit ayam tahu? Kulit ayam tahu? Nah sebelum ini episode kulit ayam nih, hari malam ini. Kulit ayam tahu? Kulit ayam tuh mengeluarkan intalu kalau ayam bini. Bujur ada Pak? Tapi sebelum mengeluarkan intalu itu pasti dibarengi dulu dengan kotoran. Bujur kada? Ini di ketaraan ayam itu banyak tahinya. Bujur kada? Karena apa? Sebelum berintalu pasti mengeluarkan kotoran biar intalunya licin. Biar intalunya licin keluarnya, kulitnya nyaman mengeluarkan. Bila ada mau beli penceramah, pandirannya jorok, pandirannya ceroboh, ketujuh begayaan, itu ibarat tahinya. Sekira intalunya nyaman keluar. Paham? Paham? Jadi kalau ada habaib, mau beli nang pandirannya bila ceroboh, ketujuh begayaan, itu tahinya aja. Sekira apa? Intalunya nyaman keluar. Tapi bila isuk berkisah lawan kawan, mana Ustaz Firman tadi lucu banget, berarti makan tahinya. Paham? Paham? Yang
dibawa boleh kok Sayyidatuna Fatimah kayak apa, Sayyidatuna Aisyah minta doa lawan laki, baktinya bujur-bujur lawan laki, itu yang dibawa boleh. Berarti dia membawa boleh intalunya, oh akhlak tuh angka 1. Berarti bila orang ada berakhlak 0 berdatang tidak apa-apanya, itu yang dibawa boleh. Berarti pian memakan intalu. Tapi bilanya kena iso sampai beri-greget no tenan emang bengi aku diundang berarti mangan paham berarti paham halal kita itu dunia akhirat bila ada yang bisa diambil dijadikan i'tibar dan pelajaran, yakini semua berasal dari Allah dan Rasul. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.